Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Arfasari, mahasiswi program studi sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Keutamaan Ilmu dalam Hikayat Qadi Muhammad Muqobil. Seperti judulnya, objek penelitian pada artikel kali ini adalah naskah koleksi Bibliothèque Nationale de France dengan kode naskah Melayu Polynesian 84 dengan judul Hikayat Qadi Muhammad Muqobil. Pembahasan yang akan saya paparkan adalah berfokus pada keutamaan ilmu yang terkandung dalam naskah. Hikayat ini mengandung banyak hikmah tentang keutamaan ilmu yang dapat dipelajari oleh pembaca. Keutamaan ilmu yang bisa didapat berasal dari salah satunya adalah ajaran-ajaran agama Islam yang terselip dalam bacaan Hikayat Qadi Muhammad Muqobil. Ajaran-ajaran agama Islam sangat kental dalam hikayat ini karena di dalamnya jelas menuliskan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah dalam setiap dialog yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita hikayat. Tinjauan pustaka. Studi terdahulu yang digunakan dalam acuan yang pertama adalah skripsi milik Cynthia Diah Ramadhani pada tahun 2021 dengan objek penelitian yang sama, yaitu Hikayat Qadi Muhammad Muqobil, manuskrip koleksi milik BNF. Skripsi tersebut berjudul Suntingan Teks disertai analisis fungsi Hikayat Qadi Muhammad Muqobil. Dari hasil penelitian yang sudah ada, saya lebih mengerucutkan penelitian pada keutamaan ilmu yang didapat dari cerita hikayat yang ada dalam naskah manuskrip. Tinjauan yang kedua adalah berasal dari studi terdahulu tentang pendidikan ilmu pengetahuan, terutama dari pandangan agama Islam. Studi dilakukan oleh Sudarto, Cecep Bahrudin, dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam. Islam sejak awal kehadirannya sudah memberikan perhatian yang besar pada ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak dituliskan dengan jelas mengenai pentingnya menuntut ilmu dan akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan tiap-tiap manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang hasilnya cenderung berupa teks deskriptif dan penjelasannya dipaparkan secara mendetail dan meruncing. Sementara untuk menghadirkan suntingan teks yang baik dan benar digunakan metode edisi kritis. Edisi kritis dalam suntingan teks berarti melakukan perbaikan pada teks manuskrip berusaha untuk mengembalikan teks ke bentuk aslinya. Selanjutnya, hasil suntingan kemudian dianalisis dengan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan sebuah pendekatan yang berupa sistem tanda. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hikayat Qadi Muhammad Muqobil merupakan manuskrip yang isinya berupa prosa dan bercerita mengenai tokoh Qadi dan juga seorang pencuri. Dialog yang dilakukan oleh tokoh kebanyakan berkaitan dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah. Hal ini terjadi karena tak lepas dari pengaruh agama Islam yang telah masuk dan hadir di Nusantara ketika naskah ini dituliskan. Keutamaan ilmu atau dapat diartikan juga sebagai kewajiban menuntut ilmu saat ini tidak dapat dipungkiri menjadi hal yang amat dibutuhkan oleh semua orang. Terlebih lagi dalam menghadapi era globalisasi saat ini yang serba cepat dan praktis. Ilmu yang hakikatnya adalah suatu kebaikan dan akan membawa ke arah jalan kebenaran. Jika dituntut dengan sebaik-baiknya dan dipahami dengan benar, pasti akan membawa manfaat dan kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain di sekitar. Ilmu perlu dimiliki oleh semua orang karena memang fitrah manusia hidup di dunia ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan diharapkan nantinya menjadi bekal untuk manusia kembali menuju ke alam akhirat.
Fitrah manusia yang memang diciptakan dengan tujuan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan inti dari keutamaan ilmu, salah satunya tergambar dari cerita dalam Hikayat Qadi Muqabil, yaitu pada percakapan antara tokoh saling mengungkapkan jawabannya dengan menggunakan kalimat-kalimat dari dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu artinya sejak awal memang Al-Quran dan hadis hadir untuk menjadi pedoman utama untuk manusia menuntut ilmu dan mendapatkan keutamaan ilmu dari seluruh kejadian kehidupan di dunia ini dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat nantinya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari artikel ilmiah yang telah saya buat adalah dari berbagai macam tugas yang dijalankan manusia di muka bumi ini, menuntut ilmu menjadi salah satu hal yang paling utama. Keutamaan ilmu akan dapat dirasakan mempermudah kehidupan itu karena salah satu bekal untuk menjalani kehidupan ini adalah ilmu. Dalam Hikayat Qadi Muhammad Muqabil yang dijadikan objek dalam penelitian kali ini, memberikan gambaran tentang pentingnya keutamaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ajaran-ajaran Islam juga terasa kental dalam hikayat ini karena dalam setiap dialog yang dilakukan oleh para tokoh seringkali menyebutkan tentang firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.